Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Leniati, akan memberikan pembelajaran daring fisika kelas 11 program IPA semester ganjil. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kalor dari bab suhu dan kalor. Namun, sebelum kita membahas tentang kalor, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar dari suhu dan kalor ini adalah menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, timbul suatu pertanyaan. Mengapa kita harus belajar tentang kalor? Jadi, kita harus belajar tentang kalor karena kita dapat mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam cairan atau zat-zat kimia yang terkandung di dalam suatu cairan. Selain itu juga, kita mengetahui berapa besar perbedaan dan perpindahan energi dan suhu yang ditimbulkan akibat adanya proses yang disebut dengan kalor atau panas. Pada materi kalor ini, saya akan melanjutkan materi kita yang telah lewat, yaitu grafik suhu terhadap kalor. Sebelum kita membahas grafik suhu terhadap kalor, saya akan mengingatkan kembali apa itu kalor. Jadi, kalor itu dapat didefinisikan sebagai energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ketika benda bersentuhan satu sama lain dan keduanya memiliki suhu yang sama dan keseimbangan termal yang tercapai. Kita ingat, ketika suhu suatu zat itu dipanaskan, maka akan terjadi perubahan ukuran atau memuai dan mengalami kenaikan suhu. Hal ini berakibat terjadinya perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini meliputi dari penguapan, peleburan, dan penyubliman. Ketika suatu zat itu menyerap dan melepaskan kalor. Perhatikan grafik atau diagram perubahan wujud zat seperti berikut. Jadi ini adalah diagram atau grafik suhu terhadap kalor. Ini suhu terhadap kalor. Di sini ada beberapa kondisi. Kondisi A, B, C, D, E, dan F. Pada keadaan A, ini suhu terendahnya 0 derajat. Ya, di bawah minus itu minus 20. Kemudian suhu tertinggi itu di atas 100 derajat Celcius. Di sini ada fase-fase, di mana A ke B itu fasenya adalah fase beku, kemudian C ke D itu adalah fase cair, dan E ke F ini adalah fase gas atau uap, ya. Pada sumbu mendatar, ini pada sumbu mendatar, selang waktu, jadi selang waktunya dengan kalor yang diserap itu sebanding. Jadi sebanding. Atau selang waktu pada suhu mendatar sebanding dengan kalor yang diserap oleh es. Dari grafik ini, dapatkah Anda menentukan besarnya kalor yang terlibat dalam pemanasan es
dari keadaan A sampai keadaan F. Perhatikan grafik suhu dan kalor ini, kita bisa menentukannya. Ya, kita bisa menentukan kalor yang dibutuhkan atau yang diperlukan selama proses S dari A ke F, yaitu dengan menggunakan persamaan Q sama dengan QAB, ya, kemudian atau kalor di titik A ke B ditambah dengan kalor pada titik BC ditambah dengan kalor pada titik CD ditambah lagi dengan kalor di titik DE dan terakhir kalor pada titik EF. Dan ini adalah besarnya kalor dari titik A ke B. Pada proses AB tadi, A, B, C, D, dan EF ini mengalami perubahan suhu, sehingga nanti dapat dihitung dengan persamaan kalor pada titik AB itu sama dengan M dikali kalor jenis S dikali perubahan suhunya. Kemudian pada kalor di titik CD itu massa dikali kalor jenis air, karena tadi sudah pada fase cair dikali dengan perubahan suhu. Sedangkan kalor pada titik EF itu massa dikali dengan kalor uap, ya, kalor jenis uap dikali perubahan suhu. Sedangkan massanya tadi adalah tetap massa. Proses dari B ke C dan D ke F terjadi perubahan wujud. Jadi kalau dia terjadi perubahan wujud, maka kalor dapat dihitung dengan persamaan M dikali L. Sehingga kalor pada titik B ke C itu sama dengan massa dikali kalor lebur. Di DE itu massa dikali kalor didih. Nah, untuk lebih memahami penjelasan tadi, sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini kita lihat ada grafik di mana suhunya minus 5 derajat sampai ke 30 derajat. 30 derajat itu sudah mencair. Ini untuk massa S itu 100 gram. Nanti massa 100 gram ini itu harus dijadikan ke kilogram. Jadi nanti hasilnya pada diketahui itu 0,1 kilogram. Sedangkan yang kalor laten S, ya, itu ada 3,36 kali 10 pangkat min 5 Joule per kilogram, nih ya, derajat Celcius. Kemudian kalor jenis S itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di mana dari pertanyaan ini tentukan katanya kalor keseluruhan atau kalor total. Sama seperti penjelasan tadi, kita masukkan persamaan dari kalor resultan kalornya tadi, ya, setiap proses. Ya, kalau di sini adalah prosesnya dari A, B, ya, kemudian BC, kemudian C, D. Nah, jadi uraikan seperti tadi, QAB ini adalah massa kalor dikali kalor jenis massa S, bukan massa kalor, ya. Jadi massa S dikali dengan kalor jenis S dikali dengan perubahan suhunya, didapatkan hasilnya itu 100 Joule. Yang kedua, itu BC. Kalor di titik BC itu massa jenis S dengan kalor laten S atau kalor Q, ya, 3,36 kali 10 pangkat 4 Joule. Setelah itu ada kalor di titik CD itu sudah mencair, ya, massa air artinya, dengan kalor jenis air dikali perubahan suhunya didapatkan nanti 4200 Joule. Sehingga hasil yang diperoleh nanti sebesar 7660 Joule. Dari contoh soal tadi,
Ya. Sekarang latih kemampuan Anda. Jadi Anda dapat melatih kemampuan Anda sebagai umpan balik. Ya, dengan mengerjakan soal berikut ini. Nah, ini ada soal, lihat pertanyaannya. Ya, 100 gram zat padat melebur mengikuti grafik berikut. Ini adalah grafik seperti yang tadi. Nah, tentukan katanya titik lebur zat tersebut dan kalor leburnya. Nah, ini latih di rumah dengan menggunakan persamaan-persamaan yang telah kita bahas tadi. Nah, jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan, Anda boleh menyampaikan lewat WA pribadi saya atau lewat WA grup daring fisika. Demikianlah penjelasan tentang menentukan besarnya kalor melalui diagram pemanasan es ini. Semoga apa yang saya jelaskan Anda dapat memahaminya dan dapat memudahkan Anda untuk menyelesaikan soal-soal yang serupa pada kalor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.